Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Suamiku bilang dia membawa asisten rumah tangga agar aku tidak kelelahan mengurus bayi kembar kami. Namun, kebohongannya terbongkar malam ini. Di bawah temaram lampu kamar, aku mematung melihat hal mengerikan yang dilakukan wanita itu pada anak-anakku. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding kamarku baru saja menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin yang membasahi dasterku. Entah mengapa, dadaku terasa sesak dan ada dorongan naluriah yang begitu kuat memaksaku untuk bangkit dari ranjang. Perasaan seorang ibu jarang meleset, dan malam itu, alarm bahaya di kepalaku berdering begitu keras. Aku menoleh ke sisi kanan ranjang. Kosong. Suamiku, Danu, tidak ada di tempatnya. Spraynya bahkan sudah terasa dingin, menandakan dia sudah cukup lama beranjak dari sana. Aku menyingkap selimut dengan cepat, mengabaikan rasa nyeri di perut bawahku yang masih belum sepenuhnya pulih pasca operasi sesar. Langkahku setengah berlari menyusuri lorong rumah yang temaram. Tujuanku hanya satu, kamar bayi kembarku yang terletak tepat di ujung lorong. Semakin dekat aku dengan pintu kamar bernuansa biru pastel itu, hidungku menangkap aroma yang sangat ganjil. Itu bukan wangi bedak bayi atau minyak telon seperti biasanya. Bau itu lebih mirip campuran kemenyan yang dibakar, bunga melati yang layu, dan bau anyir yang membuat perutku mual. Jantungku berdegup semakin kencang. Pintu kamar anakku sedikit terbuka, menyisakan celah cahaya redup berwarna kemerahan dari dalam. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu itu tanpa suara. Apa yang kulihat di detik selanjutnya membuat seluruh aliran darah di tubuhku seolah berhenti. Kakiku kaku, lidahku keluh, dan mataku terbelalak lebar menyaksikan pemandangan yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh akal sehatku. Di tengah ruangan, tepat di samping boks bayi ganda tempat kedua malaikat kecilku tertidur, berdiri Mbok Yuni. Wanita parubaya yang dibawa Danu ke rumah ini dengan dalih untuk membantuku mengurus rumah dan anak-anak, kini berpenampilan sangat mengerikan. Dia tidak mengenakan daster lusuhnya, melainkan kain hitam yang dililitkan di tubuhnya. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini dibiarkan tergerai berantakan. Di tangannya terdapat sebuah mangkuk tanah liat berisi serbuk berwarna merah darah. Dia menaburkan serbuk itu perlahan ke atas ranjang anak-anakku sambil menggumamkan kalimat-kalimat asing dengan nada rendah yang menggetarkan udara. Namun, yang membuat kewarasanku nyaris putus bukan hanya Mbok Yuni. Di sudut ruangan, bersandar pada lemari pakaian bayi, berdiri suamiku. Danu menatap prosesi itu dengan kedua tangan terlipat di dada. Tidak ada raut panik atau marah di wajahnya. Sebaliknya, bibirnya menyunggingkan senyum dingin yang penuh dengan keserakahan dan antisipasi. Matanya berkilat aneh saat melihat serbuk merah itu jatuh tepat di dahi anak-anak kami. "Hentikan!" teriakku akhirnya pecah. Suaraku serak dan bergetar hebat. Aku menerjang masuk, mengabaikan rasa sakit di tubuhku. Naluriku hanya satu, menyelamatkan anak-anakku dari tangan kotor mereka. Aku mencoba merebut mangkuk dari tangan Mbok Yuni, tetapi sebelum tanganku menyentuh wanita tua itu, sebuah cengkeraman sekeras besi menahan lenganku. Danu menarikku dengan kasar hingga aku terjerembab ke lantai, menjauh dari boks bayi. "Apa yang kamu lakukan, Danu? Apa yang wanita gila ini lakukan pada anak-anak kita?" teriakku histeris sambil berusaha melepaskan diri. Air mata mulai mengalir deras membasahi wajahku. Danu menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kebencian dan dominasi. Dia berjongkok di hadapanku, mencengkeram rahangku dengan satu tangan kuat-kuat, memaksa mataku menatap langsung ke matanya yang gelap. "Diam, serayu. Jangan merusak semuanya," desis Danu dengan nada suara yang sangat tenang namun mematikan. "Kamu hanya sedang lelah. Kamu kurang tidur. Kamu buta." Dia menaburkan sesuatu ke anak kita. "Dia dukun, Danu. Lepaskan aku mau ambil anak-anakku." Aku meronta, memukul dadanya dengan tanganku yang bebas. Tapi tenaga laki-laki itu jauh lebih kuat. Mbok Yuni menghentikan gumamannya sejenak. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan kosong, lalu tersenyum menyeringai, memamerkan giginya yang menghitam. "Ritualnya sudah hampir selesai, Tuan. Jangan sampai darah daging ini terbangun sebelum mantra pengikatnya sempurna." "Teruskan, Mbok," perintah Danu tanpa mengalihkan pandangannya dariku. "Ritual apa?" "Danu, kamu gila. Mereka anakmu." Aku menangis sejadi-jadinya, merasa tidak berdaya di lantai kamarku sendiri.
Danu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Napasnya terasa panas dan bau. Dengar baik-baik, Serayu. Kalau kamu terus berteriak dan bertingkah seperti orang gila malam ini, aku tidak akan segan-segan memanggil dokter besok pagi. Aku akan bilang pada semua orang bahwa kamu menderita depresi pasca melahirkan yang sangat parah. Aku akan bilang kamu berhalusinasi dan mencoba menyakiti bayi kita sendiri. Mataku membelalak mendengarnya. Dia sedang membalikan fakta. Dia sedang mengancamku. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Bisik Danu lagi, nadanya penuh kemenangan. Aku akan menjebloskanmu ke rumah sakit jiwa. Aku akan mengambil alih hak asuh anak-anak. Dan yang paling penting, aku akan menjadi wali sah atas semua aset dan perusahaan ayahmu. Kamu tidak akan punya apa-apa. Dan kamu tidak akan pernah melihat anak-anak ini lagi. Jadi, jadilah istri yang penurut dan diam. Kata-kata Danu menghantamku seperti godam. Tunggu, aku harus memperjelas ini. Ucapan Danu baru saja menguak kenyataan yang sangat ironis. Laki-laki ini, yang berdiri di atasku dengan arogansi setinggi langit, mengira aku adalah wanita lemah yang bisa dia kendalikan. Dia lupa, atau mungkin saking serakahnya dia sengaja menutup mata, bahwa segala kemewahan yang menempel di tubuhnya berasal dariku. Aku bukan sekadar ibu rumah tangga biasa yang bisa dia tindas. Aku adalah pewaris tunggal dari bisnis keluarga besar yang membiayai seluruh gaya hidup palsunya. Rumah megah ini, mobil mewah di garasi, bahkan modal awal usahanya yang selalu dia banggakan di depan teman-temannya, semua adalah uangku. Dia meremehkanku. Dia mengira dengan mengancam akan merampas hak asuh dan memasukkanku ke rumah sakit jiwa, aku akan menyerah dan tunduk. Dia tidak tahu bahwa di balik air mata dan tubuhku yang gemetar malam ini, kewarasanku justru sedang bekerja 1000 kali lebih tajam. Aku melirik ke arah box bayi. Embok Yuni sudah selesai menaburkan bubuk merah itu. Dia kini mengusapkan sesuatu ke dahi kedua bayiku sambil membungkuk hormat ke arah sudut ruangan yang kosong, seolah ada seseorang, atau sesuatu, di sana yang menerima persembahannya. Detik itu juga, teka-teki mengerikan ini terjawab di kepalaku. Mereka tidak sedang melakukan ritual perlindungan. Serbuk merah, kemenyan, dan penyerahan di tengah malam. Ini adalah pesugihan. Danu, suamiku sendiri, sedang menumbalkan anak-anak kami untuk entitas gelap demi kekayaan, atau entah ambisi gila apapun yang sedang mengejarnya. Mereka sudah mengikat jiwa anak-anakku. Rasa takutku perlahan menguap, digantikan oleh amarah yang sedingin es. Jika aku melawan sekarang, dengan kondisi fisikku yang lemah dan posisi kalah tenaga, aku mungkin benar-benar akan dibunuh atau dibius dan berakhir di rumah sakit jiwa besok pagi. Anak-anakku akan benar-benar tamat. Aku harus cerdas. Aku harus menjadi aktris terbaik malam ini. Aku mengendurkan perlawananku. Otot-otot bahuku kubiarkan lemas. Aku menundukkan kepala dan mulai menangis sesenggukan. Kali ini dengan nada yang lebih lirih dan menyedihkan. Kubiarkan tubuhku bergetar seolah aku benar-benar ketakutan dan menyerah pada ancamannya. Tolong, Danu. Rintihku pelan, memanipulasi suaraku agar terdengar putus asa. Tolong jangan pisahkan aku dari anak-anakku. Aku mungkin memang halusinasi. Aku lelah sekali. Tolong jangan bawa aku ke rumah sakit jiwa. Danu tersenyum puas. Cengkeramannya di rahangku mengendur. Dia mengelus rambutku dengan gerakan yang seolah penuh kasih sayang. Tapi terasa seperti sentuhan lintah di kulitku. Anak pintar. Begitulah seharusnya. Kamu cuma ibu yang sedang sakit. Kembalilah ke kamar. Minum obat penenang dari Embok Yuni. Dan tidurlah. Biar kami yang mengurus anak-anak malam ini. Aku mengangguk pelan, bangkit dengan susah payah sambil berpegangan pada pinggiran pintu. Tanpa menoleh lagi ke arah box bayi, aku melangkah gontai kembali ke kamarku. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, namun di dalam kepalaku, sebuah rencana gelap mulai tersusun rapi. Danu mengira dia sudah memenangkan pertarungan ini dengan ancaman murahan. Dia belum menyadari, membangunkan insting seorang ibu yang darah dagingnya diancam adalah kesalahan terbesar dan terakhir yang pernah dia lakukan dalam hidupnya yang menyedihkan. Mulai detik ini, suamiku adalah musuh yang harus kuhancurkan. Malam itu aku tidak tidur sedetik pun. Aku berbaring di atas ranjang yang terasa asing, memandang langit-langit kamar sambil memutar kembali memori 1 tahun terakhir hidupku. Air mataku sudah mengering. Yang tersisa hanyalah rasa mual yang luar biasa setiap kali aku mengingat wajah laki-laki yang tidur di kamar sebelah. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Bagaimana aku bisa membiarkan seekor ular berbisa tidur di pelukanku, bahkan memberinya keturunan? Aku mencoba merangkai pecahan-pecahan ingatan yang selama ini kuabaikan. Setahun yang lalu,
Saat aku baru saja dinyatakan positif hamil anak kembar, Danu pulang ke rumah dengan senyum yang mengembang begitu lebar. Dia membawa sebuket mawar merah besar dan memelukku erat-erat. Saat itu, dia terlihat seperti calon ayah paling bahagia di dunia. "Serayu, sayang. Ini adalah kabar terbaik dalam hidupku," ucapnya waktu itu, mengecup keningku berkali-kali. "Mulai sekarang, kamu harus berhenti mengurus urusan kantor. Fokus saja pada kehamilanmu. Biar aku yang mengurus semuanya. Bisnis propertiku sedang sangat meroket. Proyek di selatan kota baru saja tembus miliaran. Aku mampu menghidupi kalian dengan kemewahan yang layak kalian dapatkan." Aku mempercayainya. Kenapa tidak? Selama ini dia selalu bercerita tentang betapa sibuknya dia menemui klien, rapat dengan investor, dan meninjau lahan proyek. Dia sering pulang larut malam dengan kemeja kusut, yang kuartikan sebagai tanda kerja kerasnya untuk keluarga kami. Aku dengan sukarela menyerahkan mandat beberapa aset perusahaanku padanya, memberinya posisi strategis agar dia merasa dihargai sebagai suami. Aku memilih mundur dari garis depan, menikmati peranku sebagai calon ibu, dan membiarkan Danu memegang kendali. Itu adalah kesalahan pertamaku. Kebohongan demi kebohongan mulai merayap masuk ke dalam rumah tangga kami tanpa kusadari. Semuanya dimulai ketika usia kehamilanku menginjak 6 bulan. Perilaku Danu mulai berubah. Dia semakin jarang berada di rumah. Ponselnya selalu dikunci rapat dan tidak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat dia ke kamar mandi. Sesekali aku terbangun di tengah malam dan mendapatinya sedang menelepon seseorang dengan suara berbisik yang dipenuhi nada panik atau marah. Jika aku bertanya, dia selalu beralasan itu masalah bahan bangunan atau tukang yang bermasalah di lapangan. Namun, bau di kemejanya tidak bisa berbohong. Jika dia benar-benar dari proyek, dia akan bau keringat dan debu. Tapi Danu sering pulang dengan aroma yang jauh lebih pekat. Bau asap rokok yang menyengat, aroma minuman keras, dan bau apak yang aneh. Suatu hari, saat aku sedang merapikan jasnya untuk dibawa ke penatu, aku menemukan beberapa struk yang digulung asal-asalan di saku dalamnya. Itu bukan struk pembelian material. Itu adalah bukti transfer ke beberapa nomor rekening yang tidak kukenal, dengan nominal puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ketika aku mengonfrontasinya soal struk itu, dia marah besar. Dia menuduhku tidak percaya pada suaminya sendiri, menuduh hormon kehamilanku membuatku bersikap paranoid. Dia mengamuk hingga membanting vas bunga kesayanganku, lalu pergi dari rumah selama 2 hari. Sejak kejadian itu, aku memilih diam demi menjaga kandungan kembar yang sangat sensitif ini. Aku mengubur kecurigaanku dalam-dalam, berharap itu hanya masalah bisnis biasa yang sedang mengalami pasang surut. Kenyataannya jauh lebih busuk dari itu. Beberapa minggu sebelum aku melahirkan, seorang teman lama dari lingkaran bisnis ayahku sempat memberikan peringatan terselubung saat kami bertemu di sebuah acara amal. Dia menanyakan kabar perusahaanku, lalu dengan ragu bertanya apakah Danu sedang ada masalah finansial. Temanku itu bercerita bahwa dia melihat Danu di kawasan perjudian elit bawah tanah, kalah dalam jumlah yang tidak masuk akal. Bukan cuma itu, Danu ternyata telah ditipu mentah-mentah oleh rekan bisnis bodong yang membawa lari modal puluhan miliar, yang sebagian besar adalah uang dari perusahaanku yang dia cairkan diam-diam. Perusahaan properti yang dia banggakan itu sebenarnya sudah kolaps berbulan-bulan yang lalu. Danu bukan pengusaha sukses. Dia adalah penjudi yang terlilit utang raksasa dan penipu ulung yang berlindung di balik kekayaanku. Dan kemudian, datanglah Embok Yuni. Itu terjadi 1 bulan sebelum proses persalinanku. Danu tiba-tiba pulang membawa seorang wanita tua dengan pakaian kusam dan senyum yang membuat bulu kuduku berdiri sejak detik pertama melihatnya. "Sayang, kucarikan Embok biar kamu tidak kecapean," kata Danu saat itu dengan nada yang dibuat selembut mungkin. "Ini Embok Yuni. Dia sangat berpengalaman mengurus ibu hamil dan bayi baru lahir. Dia datang dari desa yang jauh, khusus aku panggil ke sini untuk menjagamu siang dan malam. Aku tidak mau istriku kelelahan." Alasan yang sangat masuk akal bagi seorang suami yang peduli, bukan? Namun, ada yang salah dengan Embok Yuni. Dia tidak seperti asisten rumah tangga pada umumnya. Dia tidak pandai memasak makanan modern, dia tidak tahu cara mengoperasikan mesin cuci, dan dia selalu menghindari kontak mata denganku. Sebaliknya, hal yang paling rajin dia lakukan adalah membuatkan ramuan-ramuan aneh. Setiap sore, Embok Yuni akan memaksaku meminum segelas penuh jamu kental berwarna keruh yang rasanya luar biasa pahit. Katanya, itu ramuan warisan leluhur untuk menguatkan rahim dan melancarkan persalinan anak kembar. Saat aku menolak karena mual, Danu akan turun tangan dan memaksaku meminumnya, beralasan demi kebaikan anak kami. Selain itu, aku sering mendapati Embok Yuni berdiri terpaku di depan pintu kamarku,
menatap perut besarku dengan pandangan lapar yang sulit dideskripsikan. Dia juga kerap menyentuh perutku sambil menggumamkan kata-kata yang tidak bisa kupahami. Waktu itu aku mengira itu hanya doa dari orang tua desa. Sekarang, di tengah malam yang gelap ini, kepingan puzzle itu menyatu dengan sempurna membentuk gambar yang mengerikan. Utang miliaran, kebohongan soal bisnis, perjudian yang menghancurkan, dan kedatangan Embok Yuni. Semuanya saling berkaitan. Danu tahu dia tidak akan bisa membayar utang-utangnya dengan cara biasa. Dia tahu cepat atau lambat aku akan membongkar penggelapan dana yang dia lakukan di perusahaanku. Dalam keputusasaannya yang kelam, akal sehatnya hilang ditelan keserakahan. Dia beralih ke jalan pintas yang paling dibenci Tuhan, ilmu hitam. Embok Yuni bukan asisten rumah tangga. Dia adalah dukun beraliran sesat yang disewa Danu untuk melakukan pesugihan. Dan syarat mutlak dari pesugihan yang mereka pilih, tumbal yang harus diserahkan untuk mendapatkan kekayaan tak terbatas dan melunasi semua utang itu, adalah darah daging dari pelakunya sendiri. Bukan sembarang darah daging, melainkan bayi kembar yang belum ternoda dosa. Mereka sudah merencanakan kematian anak-anakku bahkan sejak bayi-bayi itu masih berada di dalam rahimku. Ramuan pahit setiap sore itu pasti racikan untuk mempersiapkan aura janingku agar lebih mudah dihisap energi kehidupannya. Tanganku terkepal erat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan dan mengeluarkan darah. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengkhianatan yang mengoyak hatiku. Suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi algojo bagi anak-anak kami. Danu mengira kebohongan dan rencana busuknya berjalan lancar karena aku diam. Dia mengira aku percaya dengan sandiwara ayah dan suami yang penyayang. Dia sangat salah. Dia telah menipu wanita yang salah. Tangisanku malam tadi adalah tetesan air mata terakhir yang akan jatuh untuk laki-laki bernama Danu. Mulai besok, aku tidak akan lagi menjadi istri yang bodoh dan penurut. Aku akan mengumpulkan semua kotoran yang dia sembunyikan. Aku akan mencari tahu segala kelemahannya, sekecil apapun itu, dan aku akan menggunakannya untuk menghancurkan hidupnya perlahan-lahan. Aku akan memastikan laki-laki bajingan itu dan dukun tuanya membayar setiap niat jahat mereka dengan penderitaan yang tidak akan pernah selesai, bahkan jika mereka mati sekalipun. Aku adalah seorang ibu, dan demi anak-anakku, aku tidak keberatan menjadi iblis untuk melawan iblis yang sebenarnya. Pagi harinya, sinar matahari menerobos celah tirai kamarku, menyilaukan mata yang semalaman tidak terpejam sedikitpun. Aku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar cepat. Rencana suamiku dan asisten rumah tangga sewaannya itu terus terbayang di pelupuk mata. Rasa marah, jijik, dan ngeri bercampur aduk di dadaku. Namun aku tahu aku tidak boleh gegabah. Jika aku meledak sekarang, mereka akan dengan mudah menyingkirkanku. Aku harus mengumpulkan semua kepingan rahasia yang selama ini terlewatkan oleh mataku. Aku butuh senjata untuk memukul balik, dan memori masa laluku perlahan mulai menyusun jalan menuju senjata mematikan itu. Beberapa minggu sebelum aku melahirkan anak kembarku, ada satu kejadian ganjil yang saat itu kuabaikan karena terlalu lelah dengan kondisi kehamilanku. Suatu siang, ketika suamiku bilang dia harus pergi keluar kota untuk meninjau lahan proyek bodongnya, aku berniat membersihkan ruang kerjanya. Ruangan itu selalu terkunci rapat, namun hari itu dia lupa membawa kunci cadangan yang tergeletak di atas nakas. Aku masuk ke sana hanya untuk menyapu lantai dan merapikan buku-buku. Namun, mataku tertuju pada laci meja kerjanya yang posisinya sedikit terbuka, seolah ditutup dengan tergesa-gesa. Sesuatu dari dalam sana mengganjal rel laci tersebut. Rasa penasaran mengalahkan rasa hormatku pada privasinya. Aku menarik laci itu perlahan. Di tumpukan paling atas, aku tidak menemukan dokumen proyek atau cetak biru bangunan seperti yang biasa dia pamerkan. Yang kutemukan adalah tumpukan kertas dengan stempel merah menyala. Tanganku gemetar saat membaca kop suratnya. Itu adalah surat sita jaminan dari beberapa rentenir kelas kakap dan lembaga pinjaman tidak resmi. Angka-angka yang tertera di sana membuat kepalaku pening. Miliaran rupiah, tagihan judi, denda keterlambatan, dan ancaman penyitaan aset. Suamiku ternyata bukan hanya bangkrut, dia sudah terperosok ke dalam jurang utang yang tidak akan mungkin bisa dilunasi hanya dengan bekerja normal seumur hidupnya. Di bawah tumpukan surat ancaman itu, ada sebuah buku kecil yang terlihat sangat usang. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengelupas di beberapa bagian, berwarna coklat gelap nyaris hitam. Bau apak dan anyir langsung menusuk hidungku begitu aku membuka halaman pertamanya. Tulisan di dalamnya menggunakan aksara kuno yang tidak bisa kubaca dengan jelas. Tetapi ada banyak sketsa mengerikan berupa simbol-simbol aneh dan gambar anatomi manusia yang disilang dengan tinta merah pekat. Di halaman terakhir buku itu,
Aku melihat sebuah kertas putih modern yang dilipat rapi. Kertas itu berisi draft perjanjian darah yang ditulis tangan oleh suamiku sendiri. Dia berjanji akan menyerahkan darah daging kembarnya pada malam purnama ke-7 setelah kelahiran, sebagai ganti pelunasan utang dan kekayaan tanpa batas. Ada tanda tangan suamiku di sana, dan cap jempol berwarna merah darah yang kuyakini milik asisten rumah tangga parubaya itu. Saat itu, karena syok dan perutku tiba-tiba kontraksi hebat, aku buru-buru mengembalikan semuanya ke tempat semula dan berlari keluar. Aku mensugesti diriku sendiri bahwa aku salah lihat atau itu hanya barang antik koleksi suamiku. Betapa bodohnya aku. Selain dokumen-dokumen itu, aku juga memiliki satu senjata psikologis yang sangat fatal. Sebuah rahasia yang hanya diketahui olehku dan tidak pernah suamiku ceritakan kepada siapapun, karena dia merasa itu sangat memalukan bagi citranya sebagai laki-laki sempurna. Suamiku memiliki fobia yang sangat ekstrim terhadap api dan suara lonceng. Pirofobia. Trauma itu berasal dari masa lalunya ketika dia masih kecil. Rumah keluarganya terbakar habis. Dia terkunci di dalam kamar sementara suara lonceng mobil pemadam kebakaran meraung-raung di luar, meninggalkannya dengan luka bakar tersembunyi di punggungnya dan trauma mental yang tidak pernah sembuh. Aku ingat dengan jelas insiden 3 tahun lalu saat kami baru menikah. Kami sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi nyaring menyerupai suara lonceng, diikuti oleh api kecil dari dapur yang menyambar meja terdekat. Suamiku tidak mencoba menyelamatkanku. Dia kehilangan kendali, berteriak histeris, meringkuk di lantai sambil menutup telinga, dan mengompol di celananya sendiri. Dia benar-benar kembali menjadi anak kecil yang tak berdaya dan diteror ketakutan setengah mati. Sejak hari itu, tidak boleh ada suara dentang lonceng atau lilin api yang menyala di rumah ini. Kelemahan memalukan inilah yang akan kugunakan untuk menghancurkan kewarasannya nanti. Namun, bukti dokumen dan trauma masa lalu saja tidak cukup. Aku butuh kepastian tentang apa yang sebenarnya diminumkan kepadaku setiap hari oleh wanita tua itu. Siang ini, aku mengambil botol kecil berisi sisa jamu kental yang kemarin dipaksa masuk ke tenggorokanku. Aku menyembunyikannya di dalam tas tanganku. Aku berpakaian rapi, beralasan kepada suamiku bahwa aku harus memeriksakan jahitan operasiku ke rumah sakit bersalin. Suamiku tentu saja mengizinkan. Dia terlihat sangat lega melihatku bersikap normal seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Dia bahkan mencium keningku dan memintaku berhati-hati. Sebuah kepalsuan yang membuatku ingin muntah tepat di wajahnya. Aku tidak pergi ke dokter kandungan. Aku mengemudikan mobilku sendiri dengan kecepatan tinggi menuju klinik tempat sahabat perempuanku bekerja. Dia adalah seorang dokter spesialis anak sekaligus ahli toksikologi yang sangat kupercaya. Sesampainya di sana, aku langsung masuk ke ruangannya, mengunci pintu, dan menumpahkan semua air mata yang kutahan sejak pagi. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Sahabatku itu memelukku erat. Wajahnya memucat mendengar kengerian yang menimpa anak-anakku. "Tolong periksa ini," kataku sambil meletakkan botol kecil berisi jamu itu di atas mejanya. Tanganku masih sedikit gemetar. Wanita itu memaksaku meminumnya setiap hari. Katanya ini jamu pasca melahirkan. Tapi aku yakin ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku selalu merasa linglung, mengantuk parah, dan tidak bisa melawan saat mereka masuk ke kamar anakku. Sahabatku mengambil botol itu, mencium baunya, dan mengerutkan kening. Dia segera membawa sampel itu ke laboratorium kecil di belakang ruang praktiknya. Aku menunggu di kursinya dengan perasaan kalut. Setengah jam berlalu terasa seperti siksaan berabad-abad. Ketika dia kembali, wajah sahabatku berubah pias dan dipenuhi amarah yang tertahan. "Kamu benar. Ini bukan jamu. Ini racun," desis sahabatku sambil meletakkan laporan lab di depanku. Warnanya memang dibuat keruh dari rebusan akar-akaran biasa, tapi kandungan utamanya adalah dosis tinggi obat penenang ilegal kelas berat yang dicampur dengan ekstrak tanaman beracun yang bisa melumpuhkan saraf motorik sementara. Jika kamu meminum ini secara rutin, tubuhmu akan mengalami ketergantungan hebat. Lebih parahnya lagi, obat ini akan menekan sistem pernapasanmu. Dalam jangka panjang, kamu bisa mati mendadak saat tidur. Dan dokter umum hanya akan mendiagnosisnya sebagai gagal jantung akibat kelelahan pasca melahirkan. Darahku mendidih mendengar penjelasan itu. Suamiku bukan cuma mau menumbalkan anak-anakku, dia juga berencana membunuhku secara perlahan agar dia bisa mewarisi semua hartaku tanpa ada yang menghalangi. Mereka telah menyusun skenario yang sangat rapi. Istri yang depresi, anak-anak yang meninggal mendadak, dan pada akhirnya istri yang mati karena serangan jantung. Suamiku akan keluar sebagai duda malang yang mewarisi kekayaan tanpa batas, lalu hidup bergelimang harta dari tumbal darah dagingnya sendiri. Mereka gila. Mereka iblis, teriakku,
Tidak mampu lagi menahan suaraku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyentuh anak-anakku lagi. Malam ini, malam purnama, itu adalah batas waktu yang tertulis di buku persembahan mereka. Mereka akan mengeksekusi ritual itu malam ini. Sahabatku memegang kedua bahuku, menatap mataku dengan tajam. Lalu apa rencanamu? Kita bisa lapor polisi sekarang juga. Kita bawa hasil lab ini, kita gerebek rumahmu, dan kita seret suamimu ke penjara. Tidak, jawabku cepat. Suaraku mengeras seiring dengan tekad yang mengkristal di hatiku. Kalau kita lapor polisi sekarang, suamiku punya 1000 cara untuk memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang wanita tua itu yang meracik semuanya tanpa sepengetahuannya. Dia bisa menyewa pengacara hebat menggunakan uang perusahaanku. Polisi tidak akan mempercayai cerita tentang pesugihan tanpa bukti tertangkap tangan. Aku tidak mau dia hanya dipenjara beberapa tahun lalu bebas. Aku mau menghancurkan hidupnya, mentalnya, martabatnya, sampai tidak ada satupun yang tersisa darinya. Aku menatap sahabatku dengan pandangan memohon. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh rumah amanmu untuk anak-anakku, dan aku butuh pengganti mereka di box bayi malam ini. Sahabatku terdiam sejenak, mengerti betapa besarnya bahaya yang akan kuhadapi. Namun dia melihat tekad seorang ibu yang sudah bersumpah untuk melindungi anak-anaknya dengan nyawa. Dia mengangguk pelan. Aku akan menyiapkan semuanya. Aku punya sepasang boneka peraga medis seukuran bayi yang biasa kupakai untuk simulasi resusitasi. Berat dan ukurannya sama persis dengan anak kembar. Kita akan membungkusnya rapat-rapat. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kamu harus keluar dari rumah itu hidup-hidup malam ini. Aku janji, desisku. Senjata sudah di tangan. Rahasia kelemahan sudah kupegang. Bukti medis sudah diamankan. Sekarang, saatnya aku berubah dari seorang korban yang menangis di lantai, menjadi sutradara dari kehancuran suamiku sendiri. Malam ini, aku yang akan memegang kendali. Perjalanan kembali dari klinik ke rumahku terasa berbeda. Tadi pagi aku menyetir dengan perasaan hancur dan penuh air mata. Tetapi sekarang, kedua tanganku mencengkeram setir mobil dengan kekuatan penuh, diiringi keyakinan yang membara. Aku tidak lagi merasa takut. Rasa takutku telah terbakar habis, menyisakan bara dendam yang siap menghanguskan siapapun yang berani mengganggu keluargaku. Begitu mobilku memasuki garasi, aku mematikan mesin dan mengambil napas panjang berkali-kali. Aku harus memakai topengku kembali. Aku harus menjadi istri yang bodoh, patuh, dan sakit-sakitan demi melancarkan rencanaku. Aku memoles sedikit bedak pucat di wajahku dan membuat kantung mataku terlihat lebih gelap. Aku berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai dan bahu yang sengaja diturunkan. Suamiku sedang duduk di sofa ruang tengah, menyesap kopi sambil menonton televisi. Dia menoleh saat aku masuk, memberikan senyum palsu yang memuakan itu. Sudah pulang, sayang? Bagaimana kata dokter? Jahitanmu aman? Tanyanya dengan nada perhatian yang dibuat-buat. Aman, jawabku lirih, sengaja membuat suaraku terdengar serak. Tapi dokter bilang aku masih sangat kurang tidur dan stres. Aku disuruh banyak istirahat. Kepalaku pusing sekali. Tentu saja. Kamu memang butuh banyak istirahat. Untung ada asisten yang kubawa. Dia sedang membuatkan jamu untukmu di dapur. Minumlah agar tenagamu cepat pulih, ucap suamiku santai, matanya kembali beralih ke layar televisi. Dia benar-benar mengira aku sudah takluk sepenuhnya pada kendalinya. Wanita parubaya itu keluar dari dapur membawa nampan berisi segelas cairan pekat. Senyum menyeringainya tertahan saat dia menyerahkan gelas itu kepadaku. Silakan diminum, Nyonya. Biar badannya enteng, katanya dengan suara serak yang membuat bulu romaku berdiri. Aku menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar, persis seperti yang mereka harapkan dariku. Aku berpura-pura menyesapnya, membiarkan cairan pahit itu menyentuh bibirku, lalu terbatuk pelan. Terima kasih. Aku bawa ke kamar. Ya. Aku mau meminumnya sambil tiduran. Badanku lemas sekali. Alasanku. Suamiku mengangguk puas tanpa menoleh. Tidurlah yang nyenyak. Biar urusan anak-anak diurus oleh ahlinya. Aku berjalan perlahan menuju kamarku. Begitu pintu tertutup dan terkunci, aku berlari kecil ke kamar mandi dan memuntahkan sedikit cairan yang menempel di bibirku ke wastafel, membilas mulutku berkali-kali dengan air keran. Aku membuang seluruh isi gelas laknat itu ke dalam lubang kloset dan menyiramnya hingga bersih. Tidak ada satu tetes pun racun itu yang berhasil masuk ke tubuhku hari ini. Otakku akan tetap jernih dan tajam untuk malam pertempuran nanti. Pukul 2 siang, suamiku berpamitan. Dia bilang ada urusan mendadak dengan kontraktor yang harus diselesaikannya sebelum malam tiba. Tentu saja itu bohong.
Aku tahu dia pasti pergi mencari kekurangan bahan ritual atau mungkin mengunjungi rentenir untuk meminta perpanjangan waktu karena dana akan segera cair tengah malam nanti. Tidak lama setelah dia pergi, asisten rumah tangga itu juga keluar dengan alasan ingin ke pasar tradisional mencari sayur untuk makan malam. Rumah benar-benar kosong. Ini adalah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu. Aku langsung merogoh ponselku dan menghubungi sahabatku. Sekarang, bawa mobilmu ke pintu belakang. Pastikan tidak ada tetangga yang melihat. Perintahku singkat. Hanya butuh waktu 15 menit hingga mobil van hitam milik sahabatku berhenti di pelataran pintu garasi belakang yang tertutup tembok tinggi. Aku berlari membuka pintu. Sahabatku masuk membawa 2 bungkusan besar berisi boneka peraga medis yang sudah didandani sedemikian rupa. Kami bergegas menuju kamar bayi. Melihat kedua anakku tertidur pulas tanpa dosa di dalam box, pertahananku nyaris runtuh. Air mata menggenang di pelupuk mataku saat aku mengangkat tubuh kecil mereka secara bergantian. Aku mencium dahi mereka lama, menghirup aroma bayi yang sangat khas. Maafkan ibu, sayang. Ibu harus menjauhkan kalian dari rumah ini untuk sementara. Kalian akan aman bersama tante. Ibu berjanji akan menjemput kalian besok pagi dengan dunia yang baru. Bisikku di telinga mereka. Sahabatku mengambil alih kedua bayiku dengan sangat hati-hati, menempatkan mereka di keranjang dorong khusus yang sudah disiapkan di mobilnya. Aku meletakkan kedua boneka silikon itu ke dalam box bayi, memakaikan baju tidur anakku pada boneka tersebut, dan membungkusnya tebal-tebal dengan selimut kesayangan mereka. Dari luar, gundukan selimut itu terlihat persis seperti bayi yang sedang tertidur meringkuk. Selama asisten itu tidak menyentuh kulit bonekanya secara langsung sebelum ritual, penyamaran ini tidak akan terbongkar. Setelah sahabatku pergi membawa harta paling berhargaku ke tempat yang aman, aku kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Kini saatnya mengeksekusi rencana tahap kedua. Aku menelepon pengacaraku, seorang pria parubaya yang sangat loyal pada almarhum ayahku dan telah menjadi penasihat hukum keluarga kami selama puluhan tahun. Halo, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Sapa pengacaraku di seberang telepon. Aku butuh Anda bekerja cepat siang ini juga, kataku dengan nada dingin dan penuh otoritas yang sudah lama tidak kugunakan sejak aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Pertama, bekukan semua rekening bank gabungan yang ada nama suamiku di dalamnya. Kedua, cabut semua surat kuasa yang pernah aku berikan padanya terkait aset perusahaan, properti pribadi, dan deposito. Balikkan semuanya kembali menjadi atas namaku sepenuhnya atau alihkan ke yayasan keluarga. Jangan sisakan 1 sen pun untuknya. Blokir semua kartu kredit turunannya. Hening sejenak di ujung telepon. Pengacaraku terdengar menahan napas karena terkejut dengan perintah mendadak ini. Apakah terjadi sesuatu yang serius, Nyonya? Pemblokiran sebesar ini bisa memicu masalah hukum jika suami Anda mencoba mencairkan cek hari ini. Itu memang tujuanku. Aku ingin dia tidak bisa membeli sebotol air minum pun dengan namaku mulai sore ini. Jawabku tajam. Ketiga, aku ingin Anda datang ke rumahku malam ini, tepat pukul 11 malam. Bawa surat-surat penyitaan dari rentenirnya, bawa polisi berseragam, dan pastikan Anda membawa serta ketua lingkungan atau warga. Kita akan melakukan penggerbekan atas percobaan pembunuhan dan praktik ilmu hitam di rumahku sendiri. Aku yang akan menjadi pelapornya. Ilmu hitam? Percobaan. Pembunuhan. Suara pengacaraku terdengar panik. Nyonya, Anda dalam bahaya? Saya akan kirim petugas sekarang juga. Tidak, potongku tegas. Ikuti saja instruksiku. Jangan datang sebelum pukul 11 malam. Aku harus memancing mereka melakukan tindakan itu lebih dulu agar buktinya kuat dan tidak terbantahkan di pengadilan. Anda hanya perlu menyiapkan dokumen penyitaan dan aparat penegak hukum yang siap siaga di luar gerbangku malam ini. Laksanakan sekarang. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Separuh rencanaku sudah matang. Suamiku akan dimiskinkan dalam hitungan jam, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Tapi itu belum cukup. Untuk memuaskan dendamku, aku harus menghancurkan mentalnya terlebih dahulu dari dalam sebelum hukum merenggut kebebasannya. Aku harus menyerang langsung pada titik kelemahan terbesarnya, fobia yang sangat dia takuti. Aku melangkah menuju ruang kendali elektronik di ruang bawah tanah. Rumah ini dibangun dengan sistem integrasi pintar tingkat tinggi yang aku rancang sendiri sebelum menikah. Suamiku tidak pernah paham cara mengoperasikannya selain menyalakan televisi dan pendingin ruangan. Aku membuka panel kontrol, meretas akses pengeras suara tersembunyi yang terpasang di langit-langit setiap ruangan, termasuk kamar anakku. Aku menghubungkan sistem suara itu ke ponselku dan mengatur volume pada tingkat maksimal yang bisa memecahkan gendang telinga. Kemudian,
Aku mencari berkas audio dari internet. Suara sirine pemadam kebakaran kuno dengan dentang lonceng besi yang berulang-ulang, sangat nyaring, dan memekakan telinga. Tidak berhenti di situ, aku menyelinap kembali ke kamar anakku. Di rak buku kayu yang menghadap langsung ke area box bayi, aku meletakkan sebuah proyektor mini seukuran telapak tangan. Aku menyembunyikannya di balik deretan ensiklopedia bayi. Proyektor itu kuhubungkan ke jaringan nirkabel rumah. Aku memuat sebuah video beresolusi tinggi yang menampilkan kobaran api merah menyala yang bergerak liar. Jika proyektor ini dihidupkan, gambar kobaran api itu akan terpantul memenuhi seluruh dinding putih di belakang box bayi, menciptakan ilusi optik seolah separuh kamar sedang dilalap si jago merah. Aku tersenyum menatap karya seniku. Kamera keamanan kecil yang kupasang di ventilasi pendingin ruangan berkedip hijau, menandakan seluruh area kamar terekam dengan jelas, terhubung langsung ke server awan pribadiku. Bukti rekaman sudah siap. Senjata serangan mental sudah dipasang. Jaring hukum dari pengacaraku sedang ditenun. Dan anak-anakku sudah berada bermil-mil jauhnya di tempat yang aman. Sore menjelang, langit Jakarta perlahan berubah menjadi kelabu, lalu berganti malam yang pekat. Bulan purnama bersinar terang di luar jendela, memancarkan cahaya pucat ke dalam rumah. Aku mendengar suara pagar depan dibuka. Mobil suamiku memasuki garasi. Tak lama kemudian, asisten rumah tangga itu juga kembali. Langkah kaki mereka terdengar beriringan menuju lantai 2. Aku kembali membaringkan tubuhku di ranjang, menarik selimut hingga sebatas leher. Aku memejamkan mata dan mengatur napas, bersiap memainkan adegan terbaik dalam hidupku. Malam ini, bukan entitas gaib mereka yang akan memakan tumbal. Malam ini, akulah yang akan menjadi hakim, juri, dan algojo bagi mereka berdua. Panggung sudah siap, dan pertunjukan kehancuran mereka segera dimulai. Jarum jam di dinding kamarku terus berdetak, memecah kesunyian malam yang terasa semakin pekat dan mencekam. Waktu menunjukkan pukul 11:45 malam. Bulan purnama bersinar terang di luar jendela, memancarkan cahaya keperakan yang menembus celah gorden, menciptakan bayangan panjang dan acak di atas lantai kayu kamarku. Aku duduk bersila di atas ranjang dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh cahaya kebiruan dari layar tablet yang kupegang erat-erat dengan kedua tanganku. Layar itu menampilkan tangkapan langsung dari kamera keamanan tersembunyi yang telah kupasang di kamar anak-anakku. Sudut pandangnya sangat sempurna, mencakup seluruh area ruangan mulai dari pintu masuk, box bayi ganda di tengah ruangan, hingga dinding kosong di belakangnya. Jantungku berdegup kencang, memompa darah dengan ritme yang memburu, namun pikiranku luar biasa jernih. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata atau ketakutan yang menguasaiku semalam. Yang ada kini hanyalah antisipasi yang dingin dan mematikan. Aku seperti seorang pemburu yang sedang bersembunyi di atas pohon, menatap tajam ke arah jebakan yang sudah disiapkan, menunggu dengan sabar hingga mangsanya melangkah masuk dan terperangkap tanpa jalan keluar. Tepat pada pukul 12 malam kurang 5 menit, penantianku berakhir. Melalui pengeras suara kecil di tabletku, aku mendengar suara decitan halus dari engsel pintu kamar anak-anakku yang dibuka secara perlahan. Layar tabletku yang menggunakan mode inframerah berwarna kehijauan menunjukkan dua sosok manusia melangkah masuk ke dalam ruangan. Itu adalah suamiku dan asisten rumah tangga parubaya sewaannya. Mereka berjalan mengendap-endap bak sepasang pencuri di rumah mereka sendiri. Suamiku masuk lebih dulu, menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan keadaan aman, lalu memberikan isyarat dengan tangannya agar wanita tua itu mengikutinya. Asisten rumah tangga itu melangkah masuk dengan membawa sebuah nampan kayu berukuran sedang. Di atas nampan itu terdapat berbagai macam benda yang membuat perutku mual hanya dengan melihatnya dari layar. Ada mangkuk tanah liat berisi cairan kental berwarna kehitaman, beberapa helai daun kering, sebuah boneka kecil dari kain perca yang diikat dengan benang merah, dan sebuah keris kecil yang bilahnya terlihat berkarat. Wanita tua itu tidak lagi mengenakan pakaian daster seperti biasanya. Dia memakai semacam jubah hitam yang longgar, dengan rambut yang dibiarkan tergerai menutupi sebagian wajahnya. Penampilannya benar-benar menyerupai penyihir dari cerita-cerita kuno yang siap mencabut nyawa. Suamiku berjalan mendekati box bayi. Dia berdiri tepat di samping tempat tidur itu, menatap ke arah gundukan selimut tebal yang menyembunyikan boneka silikon di dalamnya. Dari layar, aku bisa melihat ekspresi wajahnya dengan sangat jelas. Tidak ada raut keraguan, penyesalan, atau rasa bersalah di wajah laki-laki itu. Yang terpancar dari matanya hanyalah keserakahan yang menyala-nyala dan ketidaksabaran yang luar biasa. Dia menatap box bayi itu bukan seperti seorang ayah yang melihat darah dagingnya, melainkan seperti seorang penjudi bangkrut yang sedang menatap tumpukan koin emas yang akan menyelamatkan nyawanya dari jeratan utang. Cepat mulai, Embok. Waktunya sudah tiba.
Bulan purnamanya sudah di puncaknya. Desak suamiku dengan suara berbisik yang terekam jelas oleh mikrofon tersembunyi. Terdengar nada gemetar dalam suaranya. Perpaduan antara ketakutan akan kegagalan dan antusiasme yang sakit jiwa. Wanita tua itu mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia meletakkan nampan kayu itu di atas lantai, tepat di depan box bayi. Dia kemudian berjongkok, mengambil mangkuk berisi cairan hitam itu, dan mulai menggumamkan rentetan kalimat dengan bahasa yang tidak bisa kupahami. Nada suaranya rendah, serak, dan bergetar, menciptakan gema yang mengerikan di dalam ruangan tertutup itu. Tangannya perlahan merogoh ke dalam mangkuk, mencelupkan dua jarinya ke dalam cairan pekat tersebut, bersiap untuk mengoleskannya ke benda yang dia pikir adalah dahi anak-anakku. Inilah saatnya. Waktu bermain sudah habis. Aku menarik napas panjang, menahan udara di paru-paruku selama beberapa detik, lalu menghembuskannya perlahan. Jari telunjukku bergerak di atas layar sentuh tablet, berpindah dari aplikasi kamera ke aplikasi pengendali rumah pintar yang telah kuretas sore tadi. Sentuhan pertama. Aku menekan ikon gembok berwarna merah. Klik. Suara kunci elektronik yang mengunci pintu kamar bayi dari luar terdengar cukup keras di telingaku. Di layar monitor, aku melihat suamiku tersentak kaget. Dia menoleh dengan cepat ke arah pintu, keningnya berkerut bingung. Dia mengambil satu langkah ke arah pintu, berniat untuk memeriksa suara apa yang baru saja dia dengar. Namun, sebelum dia sempat menyentuh gagang pintu, jariku sudah melakukan pergerakan kedua. Sentuhan kedua. Aku menekan ikon lampu dan mematikannya. Dalam sekejap mata, lampu utama di kamar anakku mati total. Ruangan itu langsung tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Suamiku berhenti melangkah. Asisten rumah tangga itu juga menghentikan gumamannya. Melalui mode inframerah, aku melihat mereka berdua saling berpandangan dengan raut wajah panik. Apa yang terjadi? Kenapa lampunya mati? Bisik suamiku panik. Dia merogoh saku celananya. Mungkin mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Jangan bergerak, Tuan. Ini pertanda. Balas wanita tua itu dengan suara bergetar ketakutan. Penunggunya sudah datang. Kita tidak boleh menghentikan ritualnya sekarang atau dia akan marah dan meminta nyawa kita sebagai gantinya. Aku menyeringai sinis di dalam kegelapan kamarku. Penunggunya memang sudah datang, pikirku dalam hati. Dan penunggu itu sedang memegang kendali penuh atas hidup kalian sekarang. Aku tidak membiarkan mereka mengambil napas lebih lama. Kini saatnya meluncurkan serangan utama yang akan menghancurkan kewarasan laki-laki rakus itu. Sentuhan ketiga dan keempat. Secara bersamaan, aku mengaktifkan pengeras suara dengan volume maksimal dan menyalakan proyektor mini yang kusembunyikan di rak buku. Detik berikutnya, neraka dunia pecah di dalam kamar itu. Suara sirine peringatan kebakaran kuno yang luar biasa nyaring meledak dari pengeras suara yang terpasang di keempat sudut langit-langit kamar. Suaranya menggema hebat, memantul di dinding, menciptakan efek akustik yang memekakkan telinga. Namun, bukan sekadar sirine biasa. Di sela-sela raungan sirine itu, terdengar suara dentangan lonceng besi raksasa yang bertalu-talu dengan tempo yang sangat cepat dan agresif. Teng, 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 teng. Suara itu persis seperti lonceng mobil pemadam kebakaran di masa lalu. Suara yang menjadi akar dari trauma masa kecil suamiku yang paling dalam. Bersamaan dengan ledakan suara yang memekakkan telinga itu, proyektor mini menyala. Cahaya proyektor memantul di dinding putih lebar tepat di belakang box bayi. Proyektor itu memutar video beresolusi sangat tinggi yang menampilkan kobaran api merah menyala yang berkobar liar dan ganas. Ilusi optik yang tercipta begitu sempurna di dalam kegelapan ruangan tersebut. Dinding itu seolah-olah benar-benar terbakar hebat, memancarkan pendar cahaya merah dan jingga ke seluruh sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang menari-nari di wajah kedua iblis tersebut. Reaksi suamiku terjadi dalam hitungan detik. Fobia yang selama bertahun-tahun dia kubur dalam-dalam dan dia tutupi dengan arogansi palsunya, kini meledak keluar merobek kewarasannya. Saat matanya menangkap ilusi kobaran api di dinding dan telinganya dihantam oleh raungan sirine serta dentang lonceng yang mematikan, tubuhnya langsung bereaksi dengan sangat ekstrim. Suamiku menjerit. Itu bukan jeritan ketakutan biasa. Itu adalah jeritan histeris yang melengking parah, jeritan keputusasaan dari jiwa yang hancur berkeping-keping. Dia mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak pintu yang terkunci. Tangannya mencengkeram kepalanya sendiri, menutup kedua telinganya dengan paksa hingga jari-jarinya memucat. Matanya terbelalak lebar menatap ilusi api di depannya dengan tatapan kosong dan penuh teror. Api! Tolong! Ada api! Jangan tinggalkan aku! Panas! Panas! Teriak suamiku dengan suara yang nyaris habis. Dia merosot ke lantai,
memeluk kedua lututnya dengan erat, dan mulai menggigil hebat seolah-olah dia sedang kedinginan di tengah badai salju. Dia meringkuk seperti anak kecil yang tidak berdaya, menangis tersedu-sedu meratapi ketakutan yang menguasai seluruh saraf di otaknya. Cairan gelap mulai merembes di celana kainnya. Dia benar-benar mengompol karena teror psikologis yang tak tertahankan itu. Dia kehilangan seluruh kendali atas tubuh dan pikirannya. Sementara itu, asisten rumah tangga di sebelahnya tidak kalah hancurnya, meskipun karena alasan yang berbeda. Mendengar suara bising yang tak masuk akal dan melihat dinding yang tiba-tiba terbakar tanpa rasa panas, pemahaman primitifnya mengambil alih. Dia mengira ritualnya benar-benar memanggil iblis yang sedang murka karena persembahannya tertunda. Wanita tua itu menjerit panik, melempar mangkuk tanah liatnya hingga pecah berantakan dan menumpahkan cairan menjijikan itu ke lantai. Dia bersujud berkali-kali ke arah ilusi api itu, menepukkan jidatnya ke lantai sambil menangis meraung-raung dan memohon ampun dalam bahasa daerahnya. Dia merangkak mundur mendekati suamiku, mencoba mencari perlindungan, tapi suamiku hanya terus menendang-nendang udara sambil berteriak histeris meminta tolong. Aku duduk diam menyaksikan kehancuran mental mereka dari layar tabletku. Kepuasan yang luar biasa gelap dan dingin mengalir memenuhi seluruh rongga dadaku. Suamiku, laki-laki yang semalam mencengkeram rahangku dan mengancam akan memasukkanku ke rumah sakit jiwa dengan penuh kesombongan, kini tak lebih dari seonggok daging yang menangis ketakutan dan mengompol di lantai kamarku sendiri. Arogansinya telah menguap tanpa sisa. Dia hancur berkeping-keping oleh ingatannya sendiri. Ritual pesugihan mereka telah berubah menjadi neraka psikologis yang akan menghantui setiap malam mereka seumur hidup. Aku membiarkan mereka tersiksa dalam kekacauan suara dan cahaya itu selama hampir 10 menit. Kubiarkan suamiku menguras seluruh sisa kewarasannya hingga suaranya serak dan nyaris hilang. Kubiarkan wanita tua itu menangis memohon ampun pada ilusi cahaya di dinding, hingga dahinya memar karena terus-menerus dibenturkan ke lantai. Setelah aku merasa cukup puas melihat mereka mencapai titik terendah dari keputusasaan manusia, aku bersiap untuk langkah selanjutnya. Waktunya telah tiba untuk memberikan pukulan pamungkas. Serangan mental ini sudah selesai. Kini saatnya mereka menghadapi serangan dunia nyata yang akan menghancurkan hidup mereka hingga ke akar-akarnya. Setelah puas menyaksikan penderitaan mereka melalui layar monitor, aku mengangkat tanganku dan menyentuh layar tabletku untuk terakhir kalinya. Aku menekan tombol pintas untuk mematikan seluruh sistem yang sedang berjalan. Dalam satu kedipan mata, raungan sirine dan dentangan lonceng yang memekakan telinga itu mati seketika. Proyektor mini juga ikut padam, melenyapkan ilusi kobaran api di dinding tanpa bekas. Kamar itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang berat dan kegelapan yang hanya dipecahkan oleh isak tangis tertahan dari dua sosok yang terkapar di lantai. Langkah terakhir. Aku menekan tombol untuk membuka kunci elektronik pintu kamar tersebut. Klik. Terdengar suara halus yang menandakan pintu itu kini bisa diakses kembali. Aku meletakkan tabletku di atas ranjang. Aku merapikan rambutku yang sedikit berantakan, menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-paruku dengan keberanian, dan melangkah keluar dari kamarku. Lorong rumah terasa sangat dingin, tapi aku tidak peduli. Langkah kakiku terdengar mantap dan berirama saat aku berjalan mendekati kamar anak-anakku. Tidak ada lagi langkah gontai atau kepura-puraan lemah yang kutunjukkan siang tadi. Saat ini, aku adalah tuan rumah yang sesungguhnya. Aku adalah pemilik segala yang ada di atas tanah ini, dan aku datang untuk menagih semuanya kembali. Aku berdiri di depan pintu kamar bayi. Tanpa ragu sedikitpun, aku menekan gagang pintu dan mendorongnya terbuka lebar. Secara bersamaan, tanganku menekan saklar lampu yang ada di dinding samping pintu. Cahaya lampu neon yang terang benderang langsung menyiram seluruh penjuru ruangan, menyilaukan mata setelah sekian lama berada dalam kegelapan. Bau di dalam kamar itu sangat menjijikkan. Perpaduan antara bau pesing dari air kencing suamiku, bau anyir dari cairan ritual yang tumpah, dan aroma kemenyan yang belum sempat dibakar. Pemandangan di hadapanku persis seperti yang kulihat di layar, tapi jauh lebih menyedihkan jika dilihat secara langsung. Suamiku masih meringkuk di sudut ruangan dekat pintu, memeluk lututnya dengan tubuh yang gemetar hebat. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi dipenuhi keringat dingin dan air mata, dan bagian depan celananya basah kuyup. Dia mendongak saat cahaya lampu menyala, matanya menyipit menyesuaikan diri dengan terangnya ruangan. Di sudut lain, asisten rumah tangga tua itu masih dalam posisi bersujud, tubuhnya bergetar ketakutan, tidak berani mengangkat wajahnya dari lantai. Pertunjukan yang sangat menarik, ucapku dengan nada sedingin es, memecah kesunyian ruangan. Suaraku datar, tanpa emosi, menusuk tepat ke arah mereka. Suamiku terkesiap mendengar suaraku. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba mengumpulkan kembali kewarasannya yang berserakan.
Dia menatapku yang berdiri tegap di ambang pintu, mengenakan pakaian santai namun memancarkan aura dominasi yang mutlak. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Perlahan, dia mencoba bangkit, berpegangan pada dinding meskipun kakinya masih gemetar parah. Serayu? Apa yang terjadi? Apimu, suaranya, dari mana? Racau suamiku dengan suara serak, masih setengah berhalusinasi. Dia melihat ke sekeliling ruangan, bingung mencari sumber api yang tiba-tiba menghilang tanpa bekas hangus sedikitpun. Aku tidak menjawab pertanyaan bodohnya. Aku berjalan melangkahinya seolah dia hanyalah tumpukan sampah yang tidak berharga, menuju ke tengah ruangan. Aku berdiri tepat di samping box bayi. Suamiku mengikuti pergerakanku dengan tatapan panik. Ingatannya tentang ritual itu kembali muncul. Dia tiba-tiba teringat tujuan aslinya masuk ke kamar ini. Anak-anak. Embok, ritualnya. Selesaikan sekarang mumpung dia ada di sini. Teriak suamiku tiba-tiba, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian palsunya. Dia menunjuk ke arah asisten rumah tangga yang perlahan mulai mengangkat kepalanya. Cepat tumbalkan mereka sebelum dia memanggil bantuan. Aku tertawa. Sebuah tawa hambar dan sinis yang menggema di dalam ruangan itu, membuat suamiku terdiam membeku. Menumbalkan anak-anakku? Tanyaku retoris, sambil menatapnya dengan tatapan merendahkan. Kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan iblis sepertimu dan dukun sewaanmu ini menyentuh sehelai pun rambut anak-anakku? Dengan satu gerakan cepat dan kasar, aku menarik selimut tebal yang menutupi gundukan di dalam box bayi, lalu melempar selimut itu ke lantai. Dua boneka peraga medis silikon yang kaku dan tidak bernyawa tergeletak di sana, menatap kosong ke arah langit-langit. Mata suamiku membelalak hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh terbuka. Dia menatap boneka silikon itu, lalu menatapku, lalu kembali ke boneka itu berulang kali seolah otaknya menolak memproses apa yang baru saja dia lihat. Asisten rumah tangga di lantai terpekik kaget melihat persembahannya berubah wujud menjadi benda mati berbahan karet. Di mana mereka? Bentak suamiku, suaranya naik beberapa oktav. Dia mencoba melangkah maju ke arahku. Amarah mulai menggantikan ketakutannya. Di mana kamu sembunyikan anak-anakku? Bawa mereka kembali. Darah mereka harus diserahkan malam ini. Kalau tidak semuanya akan hancur. Semuanya sudah hancur. Danu, potongku tajam. Aku membuka map coklat tebal yang sejak tadi kubawa dan kusembunyikan di balik lenganku. Tanpa peringatan, aku melemparkan seluruh isi map itu tepat ke wajahnya. Puluhan lembar kertas berhamburan di udara, melayang-layang sebelum jatuh berserakan di atas lantai di sekitar kaki suamiku. Dia menunduk, matanya menangkap lambang stempel merah dan deretan angka-angka yang sangat familiar baginya. Lembar demi lembar surat sita jaminan, tagihan rentenir, dan bukti tunggakan utang perusahaannya. Kamu pikir aku tidak tahu? Desisku tajam, melangkah maju memangkas jarak di antara kami. Kamu pikir kamu sangat pintar menyembunyikan kebangkrutanmu? Kamu bukan pengusaha properti yang sukses. Kamu hanyalah seorang penjudi kotor, penipu rendahan yang menjerumuskan perusahaanku ke dalam jurang utang, dan bajingan pengecut yang berniat menukar nyawa darah dagingnya sendiri demi melunasi utang-utangnya. Wajah suamiku berubah sepucat kertas. Dia memungut salah satu kertas itu dengan tangan gemetar. Pertahanannya runtuh sepenuhnya. Dia mencoba merangkai kata-kata untuk mengelak, tapi lidahnya keluh. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Lanjutku, suaraku menggelegar menghakimi setiap kebohongannya. Sore tadi, pengacaraku sudah mencabut seluruh surat kuasa atas aset dan properti. Semua rekening bank gabungan sudah dibekukan. Semua kartu kreditmu sudah diblokir. Uang jutaan yang kamu pakai untuk menyewa dukun ini adalah uang terakhir yang kamu miliki di dunia ini. Mulai detik ini, kamu hanyalah gelandangan yang hidup dengan utang miliaran rupiah. Dan para rentenir yang mengejarmu itu sudah tahu bahwa aku menceraikanmu dan melepaskan seluruh tanggung jawab finansial atas namamu. Tidak mungkin. Gumam suamiku putus asa. Dia dengan panik merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Tangannya yang gemetar membuka aplikasi perbankan, mencoba masuk untuk membuktikan bahwa ucapanku salah. Beberapa detik kemudian, tulisan merah besar berkedip di layar ponselnya. Akses ditolak. Rekening diblokir. Ponsel itu lolos dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Laki-laki yang selalu membusungkan dada dan memakai setelan jas mahal berkat uangku itu kini menyadari bahwa dia telah kehilangan dunianya. Panggung sandiwaranya telah hancur terbakar, meninggalkannya telanjang dalam kebenaran yang memalukan. Aku kemudian menoleh ke arah asisten rumah tangga yang sedari tadi mencoba merangkak diam-diam menuju pintu keluar. Berhenti di situ,
Perintahku dengan suara lantang yang menghentikan pergerakannya seketika. Aku melempar satu dokumen terakhir yang tersisa di tanganku ke arah wanita tua itu. Itu adalah hasil laporan medis dari laboratorium sahabatku. Dan kamu, tunjukku pada wanita tua itu dengan penuh kebencian. Kamu pikir aku akan terus menelan racun saraf berkedok jamu yang kamu berikan setiap hari? Hasil lab itu membuktikan semuanya. Percobaan pembunuhan terencana dan malapraktik obat-obatan ilegal. Kamu bukan cuma gagal mendapatkan tumbal malam ini, tapi kamu juga sudah memesan tiket langsung menuju penjara dengan hukuman maksimal. Nyonya, ampun. Nyonya, saya cuma disuruh. Saya dibayar Tuan Dano. Rengek wanita tua itu, air mata buaya mengalir di pipinya yang keriput. Dia bersujud ke arahku, mencoba mencari simpati dari kebodohannya sendiri. Simpan tangisanmu untuk polisi, potongku dingin. Kini, kedua musuhku berada di bawah telapak kakiku, hancur berkeping-keping oleh kenyataan yang kulemparkan tepat di wajah mereka. Rencana jahat mereka untuk membunuhku dan menumbalkan anak-anakku telah berbalik menjadi jurang kehancuran bagi mereka sendiri. Aku tidak perlu menggunakan kekerasan fisik atau sihir gelap untuk menjatuhkan mereka. Aku hanya menggunakan otakku, kekuasaanku, dan keberanian seorang ibu yang melindungi anak-anaknya. Serangan malam ini sukses besar. Namun, pertunjukan belum benar-benar berakhir. Pukulan terakhir yang paling mematikan masih menunggu di luar sana, siap untuk memberikan penghakiman publik yang tidak akan pernah bisa mereka hapus dari ingatan siapapun. Aku melirik jam di dinding. 5 menit lagi, babak final akan dimulai. Aku membiarkan keheningan menguasai ruangan itu selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya bagi dua orang di lantai. Suamiku masih terpaku menatap kertas-kertas tagihan utang di sekelilingnya dengan pandangan kosong. Tubuhnya sesekali tersentak kecil, sisa-sisa trauma dari ilusi api dan suara sirine tadi. Di sisi lain, Embok Yuni terus meratap memohon ampun dengan suara serak, namun aku sama sekali tidak memedulikannya. Perhatianku teralih pada suara samar yang mulai terdengar dari arah halaman depan. Suara deru mesin mobil yang beruntun memasuki pelataran rumah. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras. Kemudian, suara langkah kaki berat dari sekelompok orang yang berjalan mendekati teras depan. Waktunya sudah tiba. Terdengar suara bel pintu rumahku berbunyi nyaring menembus malam. Bunyi yang biasanya terasa biasa saja kini terdengar seperti ketukan palu hakim yang mengawali eksekusi. Suamiku mendongak, kepanikan baru terlihat di matanya yang memerah. Dia sadar, rentetan kekalahan ini belum mencapai dasarnya. Siapa itu? Tanyanya dengan suara serak, mundur perlahan hingga punggungnya menempel di dinding kamar. Hanya beberapa tamu yang ingin melihat hasil akhir dari rencanamu malam ini. Jawabku tenang, tersenyum dingin. Tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara gedoran keras di pintu utama di lantai bawah. Karena sistem kunci digital sudah kuatur agar bisa dibuka secara otomatis tepat pada jam ini, pintu utama terbuka tanpa perlu kutinggalkan kamar ini. Suara derap langkah kaki bergema di ruang tamu, dengan cepat menaiki tangga utama menuju lantai 2. Pintu kamar bayi didorong terbuka lebar dari luar. Galang, pengacaraku, masuk lebih dulu dengan raut wajah tegas dan profesional. Di belakangnya, masuk 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Tepat di belakang barisan polisi, aku melihat ketua RT perumahanku, 2 orang petugas keamanan kompleks, dan 3 orang pria bertubuh besar dengan wajah beringas dan pakaian preman yang sangat tidak sesuai dengan lingkungan perumahan elit ini. Para rentenir. Aku memang meminta pengacaraku untuk menghubungi mereka semua dan mengumpulkannya malam ini. Aku ingin kehancuran suamiku disaksikan oleh hukum, lingkungan, dan juga dunia bawah tanah tempatnya berutang. Ruangan itu seketika penuh sesak. Udara terasa berat oleh ketegangan yang mendadak meningkat drastis. Para polisi segera mengambil posisi mengamankan ruangan, sementara Galang melangkah maju mendekatiku. Semua sesuai instruksi Anda, Nyonya, lapor Galang dengan suara tenang dan hormat. Dia menyerahkan sebuah map berisi salinan berkas pelaporan yang telah disiapkannya. Aku mengangguk puas. Terima kasih, Galang. Ketua RT melangkah maju, menutupi hidungnya dengan sapu tangan saat mencium bau pesing dan anyir di dalam kamar. Matanya membelalak melihat kekacauan di sekitarnya. Nyonya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bapak pengacara bilang ada percobaan pembunuhan dan... Ucapannya terputus saat matanya melihat benda-benda aneh berserakan di lantai, serta Embok Yuni yang masih meringkuk di sudut ruangan dengan pakaian serba hitam. Anda bisa melihatnya sendiri, Pak RT, kataku dengan suara lantang, memastikan semua orang di ruangan itu mendengarku dengan jelas. Laki-laki yang selama ini Anda kenal sebagai warga yang terhormat, dan asisten rumah tangga sewaannya,
baru saja tertangkap basah sedang melakukan praktik pesugihan ilmu hitam. Mereka berniat menumbalkan anak-anak kandungku sendiri malam ini. Gumaman keterkejutan meledak dari rombongan di pintu. Beberapa petugas keamanan kompleks bahkan mundur selangkah karena ngeri melihat perlengkapan ritual di lantai. Itu fitnah. Dia gila. Dia berhalusinasi. Teriak suamiku tiba-tiba, menemukan kembali suaranya yang hilang. Dia menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Pak polisi, tangkap dia. Dia menyembunyikan anak-anak saya. Dia sengaja membuat kekacauan ini karena dia depresi pasca melahirkan. Diam, Danu. Potong Galang dengan nada mengancam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungkannya ke layar televisi besar yang ada di dinding kamar. Fitur yang juga bagian dari sistem rumah pintarku. Kami punya bukti yang tidak bisa kau sangkal. Layar televisi menyala, menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi yang merekam seluruh kejadian sejak mereka berdua masuk ke kamar ini setengah jam yang lalu. Video itu menampilkan dengan sangat jelas saat mereka masuk mengendap-endap, saat Mbok Yuni mulai merapal mantra sambil menaburkan cairan aneh ke arah box bayi, dan saat Danu memerintahkan agar ritual segera diselesaikan. Rekaman itu membungkam suamiku seketika. Dia menatap layar itu dengan mulut ternganga, menyadari bahwa setiap inci gerak-geriknya telah diawasi dan direkam sebagai bukti telak. Selain bukti visual tersebut, kami juga mengamankan hasil laboratorium ini. Tambah Galang, menyerahkan dokumen dari sahabatku kepada kepala regu polisi. Ini adalah hasil uji toksikologi atas minuman yang dipaksa diberikan oleh wanita parubaya itu kepada Nyonya setiap hari. Minuman itu mengandung obat penenang dosis tinggi dan zat berbahaya yang bisa menyebabkan gagal jantung. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Polisi yang membaca laporan itu mengangguk tegas. Ini sudah lebih dari cukup untuk melakukan penahanan, ucapnya, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Borgol mereka berdua. Dua orang petugas melangkah maju dengan cepat. Satu petugas memborgol Mbok Yuni tanpa perlawanan sama sekali karena wanita tua itu masih menangis terseduh-seduh. Petugas lainnya menangkap lengan suamiku dengan kasar dan membantingnya ke dinding, lalu memborgol kedua tangannya ke belakang. Suamiku tidak melawan fisik, dia hanya terus meracau tidak jelas, menyangkal semua bukti di depan matanya dengan sisa-sisa keputusasaan yang menyedihkan. Tunggu, belum selesai, kataku, melangkah maju ke arah kerumunan di pintu. Aku menatap tiga pria bertubuh besar berbaju preman yang sedari tadi berdiri mengawasi dengan raut wajah marah. Kalian mencari uang kalian, bukan? Ketua dari rentenir itu mengangguk kaku. Matanya menatap marah ke arah suamiku yang sudah diborgol. Dia berjanji akan melunasi utang 2 miliar rupiah malam ini juga beserta bunganya. Dia bilang akan ada pencairan dana besar. Pencairan dana yang dia maksud adalah nyawa anak-anakku yang ingin dia tukar dengan pesugihan. Dan sekarang pesugihan itu gagal total. Tegasku. Aku sudah memutus semua hubungan finansial dengannya. Mulai malam ini, laki-laki ini tidak sepeser pun memiliki hak atas aset, rumah, atau uangku. Utangnya adalah utang pribadinya, bukan urusanku. Aku melihat kepanikan luar biasa di mata suamiku. Jika dia ditahan polisi, dia setidaknya aman di balik jeruji besi. Namun ancaman rentenir ini menyasar nyawa dan keselamatannya setelah dia bebas nanti. Dia tahu rentenir-rentenir ini tidak kenal ampun. Serayu, tolong, jangan lakukan ini. Mereka akan membunuhku di luar sana. Tolong bayar mereka dengan uangmu, demi masa lalu kita. Suamiku mengemis, membuang sisa-sisa harga dirinya di depan semua orang. Dia bahkan berusaha berlutut, tapi ditahan oleh polisi. Aku menatap matanya dengan dingin. Tidak ada sebersit pun belas kasihan di hatiku untuk iblis berwujud manusia di depanku ini. Masa lalu kita sudah mati di saat kau memutuskan menukar nyawa anak-anak kita dengan utang perjudianmu. Aku berpaling ke arah para rentenir. Uang kalian tidak ada di sini. Urus masalah utang itu dengannya langsung, atau dengan polisi. Penghakiman ini sudah sempurna. Di depan para aparat, perwakilan warga, dan lintah darat, Danu dilucuti dari semua kebohongannya. Citranya sebagai pengusaha sukses hancur tak bersisa, digantikan oleh identitas aslinya. Seorang penipu, penjudi bangkrut, dan ayah yang mencoba membunuh darah dagingnya sendiri demi pesugihan ilmu hitam. Rasa malunya tidak akan pernah bisa dihapus, bahkan jika dia hidup 1000 tahun lagi. Polisi menyeret mereka berdua keluar dari kamar. Suamiku menangis meraung-raung, jejak air mata dan ingus mengotori wajahnya, sementara bau pesing menyertainya sepanjang jalan menuju mobil patroli. Mbok Yuni terseok-seok mengikuti di belakang, terus menggumamkan mantra-mantra tidak jelas yang semakin membuktikan kegilaannya. Para saksi menyingkir,
memberikan jalan dengan tatapan jijik dan jijik yang tak disembunyikan. Aku berdiri di ambang pintu kamar bayiku yang kini telah bersih dari ancaman, menatap kepergian mereka dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Udara malam yang masuk dari jendela terasa sangat menyegarkan. Beban berat yang bertumpu di pundakku selama berbulan-bulan telah terangkat sepenuhnya. Rumah ini, hidupku, dan yang paling penting, anak-anakku, kini telah aman. Galang berdiri di sampingku, memastikan semua dokumen penahanan sudah ditandatangani. Anda baik-baik saja, Nyonya? Apakah Anda ingin saya menemani Anda malam ini? Aku menggeleng pelan, tersenyum tulus untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai. Aku baik-baik saja, Galang. Sangat baik. Besok pagi, tolong siapkan surat cerai dan hak asuh anak penuh. Pastikan prosesnya berjalan secepat mungkin tanpa hambatan. Tentu, Nyonya. Akan saya urus besok pagi. Galang membungkuk hormat lalu pamit undur diri mengikuti rombongan polisi. Setelah semua orang pergi dan rumah kembali sepi, aku mengunci pintu utama dan mematikan sistem keamanan ekstra. Aku berjalan menuju ruang tamu, mengambil kunci mobilku yang tergeletak di atas meja. Malam ini aku tidak akan tidur di rumah ini. Aku akan menyusul sahabatku ke rumah amannya. Aku akan memeluk anak-anakku, mencium aroma tubuh mereka yang nyata, dan memberitahu mereka bahwa badai telah berlalu. Mulai besok, tidak akan ada lagi ancaman yang berani mendekati keluarga kecilku. 5 tahun telah berlalu sejak malam kelabu yang mengubah arah hidupku selamanya. Waktu seolah berjalan dengan kecepatan yang berbeda ketika kita memegang kendali atas hidup kita sendiri. Hari ini, matahari bersinar cerah menembus jendela kaca raksasa di ruang kerjaku yang berada di lantai atas sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman. Aku berdiri menatap keluar jendela, menikmati hiruk-pikuk kota Jakarta yang sibuk. Di belakangku, suara celoteh riang anak kecil memecah keheningan ruangan mewah ini. Ibu, lihat, menaraku sudah tinggi sekali. Aku menoleh dan tersenyum lebar. Di atas karpet tebal di tengah ruangan, sepasang anak kembar berusia 5 tahun sedang asyik bermain balok susun. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan penuh energi. Anak laki-lakiku menyusun balok dengan fokus, sementara anak perempuanku sibuk mewarnai buku gambar di sebelahnya. Mereka adalah hartaku yang paling berharga, bukti nyata dari perjuangan seorang ibu yang menolak menyerah pada takdir yang digariskan oleh orang lain. Setelah kejadian malam itu, proses perceraianku berjalan dengan sangat cepat. Semua bukti kejahatan dan kebangkrutannya menjadi peluru tajam yang membuat pengacaranya bungkam tanpa perlawanan. Aku memenangkan hak asuh penuh tanpa syarat, dan pengadilan mencabut seluruh hak suamiku, mantan suamiku, atas anak-anak kami. Dia secara hukum dan sosial telah terhapus dari kehidupan kami. Di sisi bisnis, aku kembali memegang kendali penuh atas perusahaan yang sempat terancam bangkrut karena ulah mantan suamiku. Dengan tangan dingin dan strategi yang matang, aku tidak hanya berhasil memulihkan kondisi finansial perusahaan, tetapi juga memperluas ekspansinya hingga 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Kini, perusahaan properti dan investasi milik keluargaku kembali berada di puncak masa kejayaannya, dan aku diakui sebagai salah satu CEO perempuan paling sukses di industri ini. Aku tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang pria arogan. Aku adalah matahari yang bersinar terang dan mandiri. Pintu ruanganku diketuk pelan, dan Diandra, sahabatku, masuk dengan senyum lebar. Dia membawa 2 gelas kopi dan map berisi laporan kesehatan tahunan anak-anak. Sejak kejadian itu, hubungan persahabatan kami semakin erat. Aku mengangkatnya menjadi direktur di salah satu yayasan kesehatan milik perusahaanku. Hasil periksa si kembar bulan ini sempurna, serayu, kata Diandra sambil meletakkan map di mejaku. Dia lalu mengamati anak-anak yang sedang bermain dan tersenyum hangat. Melihat mereka tumbuh sebesar ini, kadang aku masih merinding mengingat malam itu. Aku juga, Diandra, jawabku pelan, mataku tak lepas dari senyum malaikat kecilku. Tapi malam itu mengajariku satu hal, bahwa insting seorang ibu lebih kuat dari mantra hitam paling mematikan sekalipun. Diandra menyesap kopinya lalu menatapku dengan raut wajah sedikit serius. Oh ya, ngomong-ngomong soal masa lalu, apa kamu sudah mendengar kabar terbarunya? Aku tahu persis siapa yang dia maksud. Tidak, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Tapi melihat wajahmu, kurasa itu berita yang cukup karmawi. Diandra tertawa kecil. Sangat. Salah satu kolega dokterku yang bekerja di Rutan Cipinang baru saja memberitahuku. Mantan suamimu dipindahkan ke fasilitas psikiatri keamanan maksimum bulan lalu. Aku mengangkat alis, merasa sedikit penasaran tentang penderitaan orang yang pernah mencoba menghancurkanku. Kenapa?
Kewarasannya sudah hancur lebur. Jelas Diandra. Dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid yang parah dan trauma yang tak bisa disembuhkan. Menurut perawat di sana, dia tidak pernah bisa tidur semalaman. Dia selalu berteriak ketakutan di sudut selnya setiap malam, menutup telinga dan matanya, mengklaim bahwa dia melihat api yang berkobar di dinding sel dan mendengar suara lonceng yang memekakan telinga. Dia percaya bahwa iblis dari pesugihan yang gagal itu setiap malam datang untuk menagih nyawanya. Aku terdiam sebentar, mencerna informasi itu. Serangan mentalku 5 tahun lalu ternyata telah menanamkan benih gila yang tumbuh subur dan merusak otaknya secara permanen. Dia kini terjebak di dalam neraka ciptaannya sendiri, terpenjara bukan hanya oleh jeruji besi, tetapi oleh ketakutan yang menghantui pikirannya setiap detik. Karma benar-benar tahu cara menagih utang dengan bunga yang paling tinggi. Dan Mbok Yuni, tanyaku santai. Dukun palsu itu lumpuh total karena stroke di tahun kedua masa tahanannya. Diandra mengedikan bahu. Dia tidak bisa bicara, hanya bisa menangis diam dan menatap kosong di ranjang rumah sakit lapas. Sisa hidupnya dihabiskan bergantung belas kasihan perawat untuk makan dan buang air. Keadilan benar-benar telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis. Aku tersenyum tipis. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hatiku untuk mereka berdua. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur, memakan buah si malakama dari keserakahan dan kekejaman mereka sendiri. Biarkan saja mereka membusuk di sana, kataku tegas, lalu berbalik memunggungi jendela dan melangkah menuju anak-anakku. Masa lalu sudah selesai. Kita punya masa depan yang cerah untuk dijalani. Aku berlutut di atas karpet, merangkul kedua anakku yang langsung membalas pelukanku dengan erat. Aroma bedak bayi dan kepolosan mereka menyapu bersih segala kenangan buruk yang sempat mampir di pikiranku. Aku telah memenangkan pertempuran paling mematikan demi melindungi mereka. Dan aku akan terus menjadi perisai terkuat bagi mereka seumur hidupku. Di luar sana, orang-orang mungkin mengenalku sebagai janda kaya raya yang dingin dan sukses. Tetapi bagi dua malaikat kecil ini, aku hanyalah seorang ibu, seorang pahlawan yang mengalahkan monster di bawah tempat tidur mereka selamanya.